Doa, jawabkan doa itu dengan jelas. Waalaikumsalam, dan kudoakan engkau juga masuk surga. Pertanyaannya cie, menjawab salam orang saya pilih apa lagi kabar sedekah untuk masjid musala untuk anak yatim ataupun lagi untuk yang lain? Ya tak? Menjawab salam saja pilih. Lah kami jawab buya di mah dalam hati itu sama nak menjawab. Nak menjawab kau basuaro. Sebelum dia ulang kau di jalan lo beko ulang di buya besok terketu tiba lo buya cek terketu dia. Biar lambo yang pertama tagak risiko gini petang pak pengurus kini ambo lai. Lagi nak jatah dia udah aku pertama mana gini kan dawaa tu. Kini yang pertama aku besok payah diundang lagi. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berkah alun lai. Ambo jale anak tu tak pasuk emosional. Alun lai bajale dulu. Selamat bagimu warahmatullahi wabarakatuh dan berkah juga bagimu. Jadi intinya ketika ada orang mendoakan awak pun mendoakan orang. Jangan awak saya pengen didoakan orang, tapi ketika orang minta doa ke awak mengecil, tidak pantas buya minta doa kami dah. Saklah buya minta maaf ke kami, tidak boleh. Buya ko manusia pasti punya dosa. Buya ko manusia pasti makan nasi juga. Buya ko manusia pasti mati juga. Kecuali buya ko malaikat. Malaikat ko ate namu ndak ada dosa. Selagi lainnya manusia pasti punya ulang dia. Mana dua nari sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang kare mengecek assalamualaikum masuk surga nan yang se atas arah denyo kakak pengen sarunggo tak kakak pengen nindak atas arah denyo bagus gitu buya bo malih mendoane leh tadi lah mendoan tapi tiba diambo nya doan dah berarti ndak adil pengennya adil. Kalau adil kau sama-sama makan sama makan, minum sama minum, kok puasa kita sama puasa di dalam kau lai kita berpuasa. So tahan saliru lah si tahan saliru mengawak lai babu ko. Kalau lah babu ko semangat timbul janlo yo. Ikut tarawih, Ustaz. Lama mana cara mau Ustaz tu? Beko mampu Ustaz. Aku kalau terkait kau mudah kesembahyang nanti, nanti. Nak ada kami pasuk. Dan sembahyang untuk ibu dan untuk kami tu. Tapi bakal ibu taranga ada ibu orang sembahyang tarawih dulu tak bisa, ibu berang-berang kini lah bisa, ibu nak tiba. Tu tengok ke dia di surang ni. Alun ceramah dia buya alun. Ni kakak tu di mawali minitnya buya kecik Ustaz Didi. Ambu dia lah bukan pertama. Pertama aku boleh panjang. Mu majah sabah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang mengecen wa ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad, berarti jawapannya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak itu jawab dewa nanti payahlah. Yang saya hormati Bapak pengurus Musala Nur Hidayah, terima kasih sudah diletakkan saya di malam pertama, malam kedua ini nak. Malam kedua di hari pertama puasa Ramadan. Pas orangnya ketek pendek. Karena orang pendek kocak cucuk di muka. Bagai tu beko kalau lah tengah lima balik beko. Panjang belakang ni.
Jadi biarlah nak pendek muka. Bantu anak ketek seperti anak SMP, SMA pakai janggut juga. Tapi alhamdulillah sudah punya anak, sudah punya bini. Bergelar saya ini bapak ibu, kalau orang mengecek mungkin orang berfikir kapan lo nyolah bersama lo juda apa. Aku nak aliran sesat lo. Nak bu, ambo dari pesantren Perabek Bukit Tinggi 7 tahun di Perabek Buk Makiko kami bu. Kadang-kadang kami pakai kopiah biasa. Jadi tidak selalu lu bu nak berpakaian jubah langsung kita klaim dengan kalimat jamaah kau. Tidak bujaan. Kadang-kadang ibu mengklaim jamaah ko jamaah ko jamaah ko. Kini yang di ketua jamaah baca deh. Hanya jamaah apa mabuya jamaah Musalla Nur Hidayah maka jamaah aku artinya kelom. Tablik itu artinya menyampaikan. Siasa kalau ibu menyampaikan nasihat baik berarti ibunya mah tablik. Dan ini orang dulu. Ambo jujur-jujur. Kalau nak takluk tak kayaknya diam sewa. Kalau le sanggup tak kayaknya jalan lalu kayaknya. Kau nak bakar udah nanda. Iko indah nak baca kunut nak bakar gini. Ni nak baca kunut ni badangan gini. Nak baca kunut dak baca kunut alhamdulillah. Mau di karehan Fatihah yang bismillah enggak apa. Mau dah di lunan bismillahnya enggak masalah. Yang masalah tu kini siap. Awak punya hati tapi busuk Allah pada sini tu lah. Maka belum puasa tiba. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek mama ada ulama jadi pandai bunuh kandung. Kalau bunuh kandung di siku bunuh kandung terpilih. Alhamdulillah dia gara-gara bunuh kandung terpilih ramai ibu-ibu yang tonton sampai bulan Ramadan akhir ramai ibu-ibu kepada saudara. Amin. Tonton ibu-ibu yang ada hadir kini ko mendoakan masuk surga seluruhnya. Diampuskan dosa-dosa kepada suaminya petang keduanya. Bak ko lebih amin taraso ada dosa ke laki dia. Buya jangan mula-mula buya orang ke sembahyang karena beko sahur tak capek seketik jadilah. Ibu ambo mengambil kitab tadi ibu, kitab yang di dalam Salitil Kitab Al-Ibad. Jadi setelah itu di dalam kitab itu ada 5 keistimewaan bulan Ramadan. Apa? 5 keistimewaan bulan Ramadan yang wajib awak tahu masing-masing. Sabana mu pengen duduk bu, tapi kecil ketua jadi zaman now gini mah ketua. Jadi buya tak bisa walaupun buya ketua lo si kau tolong perhatian saya tagak je kan. Mau situ siap. Tapi adil ya. Kalau ambo hari pertama tagak besok sampai habis tagak saudara. Asa nampak dia boleh buya ketua kau nak don tagak dulu berarti nak adil ketua. Kurang penghormatan kamu dia. Baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 183, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Pertanyaannya satu ada ya. Ada kalimat ya. Ya di sana bermakna adalah kalimat ya nida. Ya nida itu di dalam nahwu saraf bayanuhu nahwu saraf itu menyatakan seruan, panggilan. Hai. Apa maknanya? Hai. Ya ayyuhalladzina amanu masuk kepada isim. Isimnya isim mausul, penyambung antara kalimat panggilan tadi. Hai orang yang beriman. Amanu kalimatnya adalah fi'il. Maka sesudah amanu ada kerja. Apa itu? Maf'ul bih. Apa maf'ul bihnya? Saumun. Fa'ilnya siapa? Huwa. Huwanya siapa? Muhammad. Jadi orang yang beriman itu dipanggil hai Muhammad untuk berpuasa. Kenapa wahai Allah? Kenapa kau orang ini yang berpuasa dipanggil? Kenapa enggak digunakan kalimatnya? Ya ayyuhan nasu kutiba alaikumus siyam. Tak ada kan? Allah panggil dengan kalimat mau kabadoso pajago mau kaindak puaso pajago pantang dan nimbau. Karena kenapa? Karena di dalam roh kita sudah berkata qalu bala syahidina asyhadu an la ilaha illallah. Berarti di dalam roh kita sudah berkata bersaksi kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di dalam roh saja kita sudah bersaksi, bagaimana mungkin kita akan mengingkari Allah Azza wa Jalla?
Maka mencari orang yang beruntung, kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang dulu Pak Bu sama dengan kita yang sekarang, tapi cara puasa mereka yang dulu Pak dalam kitab Surah puasa Pak, Tardibul puasa saum itu sama Pak, cuman bedanya puasa sekarang kita jalankan 30, 28, 29 sampai 30, 31, tetapi kalau orang dulu sampai 3000 puasanya, 1 bulannya sama panjang dulu Pak Ibu, semakin lama. Kita cuman 30 Ramadan, tapi banyak di antara kita yang tak tahu apa keistimewaan sebenarnya Ramadan. Perlu kita kaji Bapak Ibu apa sebenarnya keistimewaannya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu orang yang sangat luar biasa diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai-sampai Bapak Ibu bau napasnya seperti kasturi. Tapi kalau kini kucu di janjan di cubulu pun coba bau anguk dadah mepatai kok dah anda bisa. Maksud kasturinya itu buat seakan-akan, bukan anguk tadi itu. Bau nafasnya itu buah seakan-akan bau kasturi. Kalau awak nan bau kasturi kau nan apa Ustaz? Orang nan tak pernah ada masuk di dalam batnunnya, dalam pariknya tadi suatu makanan yang berunsur bukan dari miliknya, bukan haknya. Kalau masuk ke dalam pariknya yang bukan haknya, lebar rasih makannya, pasti baunya bau kasturi. Tapi kok mulut awak nak bisa dijaga, kecek orang juga, tak kecek dosa awak dah, kecek dosa orang. Kan lebih banyak ibu kita kok lebih banyak mengecen dosa orang ketimbang mengecen dosa awak seorang. Lebih banyak mengecen salah orang ketimbang salah awak seorang. Lebih banyak mencari baju orang ketimbang baju awak seorang. Lebih banyak mencari kumuh hanya baju orang nampak tapi kumuh baju awak nak nampak. Paham Bu? Paham Pak? Kalau ada jawab dalam puasa model itu banyak Bu ya. Itu sio-sio buat puasa Pak. Lain dapat amal tapi amalnya tipis. Saketik dapatnya. Lain puasanya dah terima dah Allah lain tapi tipis. Makanya ibu-ibu bah caranya nan pertama kita tahu Bu. Nan pertama keistimewaan Ramadan itu di amal bulan Ramadan yang pertama bulan penuh pengampunan. Wak minta ampun Pak. Kenapa malam yang pertama itu Bu ya disebut malam yang pengampunannya? Karena Pak Ibu sabalur Ramadan kamalangkah kita lah saling minta maaf. Fa'fu anni. Minta maaf satu sama yang lain. Kalaulah minta maaf satu sama yang lain, otomatis kata Allah beristighfar tarikh. Kadang-kadang ibu kanlah minta maaf, cara minta maaf kan berbeda-beda gini kok. Adonan sambil tagak, adonan sambil berjalan menyungkuk, adonan sabantanya dah, mau dah, kosong. Adonan minta maafnya anaknya kini zaman now kecil anaknya. Halo mama, maaf ya, gua sekarang nggak bisa nih pulang, oke, dah mati dapat. Maaf itu tak seperti itu Pak. Nan maaf kau secara tambah nenek mama alim ulama baik bila baik kati pasti tahu cara ditambah. Kalau baraja takana baraja bam budaya alam Minangkabau sekian kau budaya alam Minangkabau habis dak doh baan cara minta maaf ke mama lai boleh mama sejajar keponakan maaf dak ada dapat tu meminta mengandak mabok. Kalau model itu pak minta maaf berarti meminta kandak awak baiklah dan mak dan tantang mama gini kan begitu cara minta maaf bapak ibu kemarin dah jangan kawah modeko minta maaf Bu di bawah ko laki ko bini iko anak iko abah iko amak lah di bawah mesti satu. Ini Ustaz Rio Arianto seorang Ustaz, alhamdulillah beliau ni hafiz 30 dari Pondok Pesantren Iqra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau saja minta maaf dengan adab dan kesopanan, maka Ramadan dapat sama kita. Makanya Nabi Pak dalam hadis yang sahih, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah Idul Fitri, sempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan 3 kali. Kata Nabi, amin, amin, amin. Tadiam Nabi langsung selesai khutbah. Nabi ditanya, indi soal ya abdu, aku pengen bertanya wahai hamba, doa tadi kok diam Nabi? Kata Nabi yang jawab, tadi Jibril datang. Tiba Jibril tempat kami. Mangga Jibril sedang khutbah. Ya Allah, kata Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ku aminkan. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Ya Allah, jangan kau terima puasa sesama tetangga, sesama kaum muslimin wal muslimat yang tidak saling tegur sapa dan tidak minta maaf sebelum Ramadan masuk. Amin. Jangan terima. 3 Pak. Kan mudah dah, katakanlah. Makanya kalau kita pengen mendapatkan malamnya malam berkah pengampunan, mampunkan diri awak dulu. Bersihkan diri awak. Minta ampun berarti istighfar membersih. Taharatul qalbi, bersihkan diri dan hati. Kalau diri jiwa la bersih, batamu jonan suci pun bersih. Bu, Ramadan ini bermakna bakrun, pembakar. Ananya bakarnya sifat hewan awak. Sifat nan suku manggunjiang sifat hewan. Sifat nan suku nafsu. Nafsu banyak bu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu mencari, nafsu sadonyo dibakar di bulan Ramadan. Ketika sudah dibakar sadonyo lawarasi, maka disebutlah kita maukah mendapat kitil takwa atau tidak sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya lah siap. Alah Bu. Beko berang Pak ketua lah. Dah tua, lun lai. Lun lai. Cik ketua lagi lu cik ketua. Dah. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau malam pengampunan sudah dilaksanakan dari awal dengan kesucian diri dan hati sekeluarga dan setetangga, insyaallah baldatun wal ghafurur rahim. Dapat rahmat bala manjauh, nikmat mampir. Kalau di antara awak di dalam koma hanya pengen mendapatkan ampunan Allah saja di bulan Ramadan, awak pengennya dapat ampunan saja ya. Salah itu tidak dah. Tak boleh. Jangan jadikan Ramadan pelampias nafsu pengampunan, tapi jadikan Ramadan tempat mencari ridho. Maka itu kalau hanya Ramadan tempat meminta ampun, habis Ramadan minta ampun balik. Coba lihat Bu, para banyak di antara kita yang hadir di rumah Allah kau jujur jawab ya Allah, jangan jombo. Kalau jombo bisa baduto kita Bu, tapi ya Allah tidak bisa kita baduto. Contoh, di Ramadan baca Al-Quran tadarus, alhamdulillah, mengisi, betul? Berzikir, subhanallah. Terus bersedekah berlimpah demi apa? Membersihkan harta dan diri dan jiwa dan keluarga, alhamdulillah. Tapi habis Ramadan masih kita lakukan hal yang salah sebelum Ramadan, berarti Ramadan cuma cari satu, untuk minta ampun. Kedua, Ramadan kita rajin ke musala, alhamdulillah. Ngapain? Salat Isya, solat maghrib, solat tarawih, betul? Sampai solat subuh. Biasa enggak bangun subuh, bisa bangun subuh, betul? Betul tidak? Terus habis Ramadan kemana dirimu? Ditanya Allah. Ini sebelum terjadi kedua kali dan keseterusnya, saya wanti-wanti dulu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak lebih tua dari saya. Ibu bapa sudah makan karam dan manisnya dunia ini. Tetapi setidaknya kami yang kecil, ya, setidaknya saya yang kecil ini akan memberikan nasihat sedikit. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabri. Jangan sampai Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang dahulu. Setuju? Setuju?
Kalau sudah Ramadan hari ini sudah baik dengan niat yang tulus kepada Allah, berkata dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah anta, ya Allah aku minta saumu ridho, aku minta Ramadan yang penuh dengan ridho. Kalau sudah demikian, demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu, berkah sampai akhir. Tak mungkin lakukan maksiat, tak mungkin ngomong yang tidak-tidak, betul? Tapi kalau sudah masih cuman sekedar ngapain ibu puasa? Puasa orang, puasa saya. Jangan sampai ada kalimat orang puasa, saya puasa, ibu puasa, saya puasa, bapak puasa, saya puasa. Jangan karena orang puasa, tapi berpuasalah karena Allah. Jangan karena yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, ketika sudah dapat ampunan, otomatis kita cari malam taubat. Benar-benar nih Pak, benar-benar pengen bertaubat, Bu. Sudah mau Ramadan masuk, kita bilang sama Allah, ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang berlalu. Terima kasih Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan yang namanya Ramadan. Alhamdulillah, ibu kita enggak jumpa Ramadan, suami enggak jumpa dengan Ramadan, anak enggak jumpa dengan Ramadan. Betul? Ada yang anak sudah dulu dari kita, ada suaminya yang dulu dari kita, betul? Ada istri yang dulu dari kita, ada pamannya, ada tantenya dan lainnya. Maka kenapa Allah panjangkan umurmu wahai kaum muslimin wal muslimat? Karena Allah punya tugas kedua untuk kita. Apa tugas? Benar-benarlah bertaubat kepada Allah. Jangan jadi caciang. Tahu caciang? Caciang itu buah di kaluan dari tanah, loncek-loncek mah Bu, menggaletong-galetong ya. Ada orang berpuasa, dia puasa tapi dia masih saja berlaku maksiat, maka percuma kalimat taubat dia katakan. Kok batobat itu baik mana Pak? Kok kabadoso-doso mana biabi? Bapak yang dirahmati Allah, tapi jangan ragu, Ustaz, Buya, saya punya dosa setinggi gunung Uhud. Kata Allah, sudahkah dosamu setingginya selevel dengan Firaun laknatullah? Oh, dosa saya belum sama dengan Firaun. Kalau belum bersama dengan Firaun, berarti masih bisa ada kesempatan minta ampun. Buya, saya punya tato naga di tangan saya, Buya. Di dinding di punggung saya ini tatonya sangat luar biasa juga. Apa? Tato konce, enggak masalah. Mau naga, mau konce, mau ular, apa nantu lau. Selagi engkau mau membersihkan hatimu kepada Allah dan tubuh ilallah taubatan nasuha, demi Allah engkau bisa diterima puasa. Diterima puasa, diterima ibadahmu, diterima zikirmu, diterima baca Quranmu. Kenapa? Kulit kata Imam Syafi'i tak tembus Buya, maka kami tak bisa solat. Alah sampai ke lukung tangan go Buya. Apakah bisa taubat ambo dia terima? Bu, bukan karena kulit taubatmu Bu, karena hatimu Pak. Kalau hatimu sudah berkata tubu ilallahi taubatan nasuha, beristighfar, minta ampun sama Allah dengan air mata sebenar-benarnya, demi Allah engkau akan dapatkan jannah. Lihat Pak, begitu banyak yang bertato sekarang tapi bisa ke Mekah. Tapi banyak orang yang tak punya tato tapi tak sempat ke Mekah, tak sempat umroh, tak sempat haji. Tapi mereka yang biasa-biasa yang kita anggap hina, kita caci, mereka bisa di sana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tak punya uang? Iya, punya uang. Apakah mereka miskin? Mereka miskin. Apa yang miskin? Miskin keimanan ketika sebelum mereka bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, jadi jangan ngina-ngina orang, jangan lihat-lihat orang, jangan pandang-pandang orang. Ambillah belajar dari cermin. Kalau ibu mampu bercermin, berdandan bapak dengan cermin, berbicara di sana cermin, tak pernah bohong, tak pernah dusta. Betul? Kalau saja cermin sudah mampu berdusta, maka itu bukan cermin, berarti ada jin di dalam itu sesudahnya. Maka saya bilang sama bapak ibu, kalau cermin bisa berdusta, ada jin, maka jangan sampai dirimu mampu berdusta. Ustaz, Buya, bagaimana cara menghilangkan hal demikian? Bapak ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW,
siapa di antara engkau mampu mengucapkan ini sebelum tidur 21 kali, maka akan ku minta kepada Allah untuk menjaga dirimu dari sifat maling yang akan datang ke rumahmu, dari mati yang akan mendadak, dari sifat penyakit, dan akan ku minta kepada Allah datangkan penjaga, sebut penjaga buat dirimu. Apa kalimatnya? Mudah, simple. Apa? Bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, langit dan bumi Dia yang punya. Ini diri kami tak punya apa-apa. Kita minta sama Allah, ya Rabb, aku minta taubat, berikan jalan yang berkah. Bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ini Pak. Yang kedua, di dalam sebelum tidur kita ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi alil azim. Ini yang sangat luar biasa. Berjalankah rohmu dari tubuhmu saat tidur, maka Allah jaga perjalanan rohmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saja bismillah kita ucapkan di sini, lihat kesombongan seorang Ratu Balqis. Tahu dengan Ratu Balqis? Suratnya surat An-Naml, ayatnya ayat 30 31. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim atuni ilayyal muslimin. Jelas-jelas Sulaiman diminta ketika Ratu Balqis yang sombong bin sombong, angkuh bin angkuh, tak mau dia tunduk, tak mau ngikutin akidah Nabi Sulaiman alaihissalam. Akidah Nabi Sulaiman alaihissalam wajidul akidah tauhid la ilaha illallah. Enggak mau Bapak Ibu. Ya, kenapa enggak mau? Karena seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis ini sombongnya minta ampun. Di sini saya lihat tidak ada perempuan yang sombong. Sesama tetangga enggak ada yang sombong. Sesama keponakan tak ada yang sombong. Sesama perempuan tak ada sombong. Enggak ada di dalam rumah Allah Musalla Nurul Hidayah ini jamaah yang perempuannya yang sombong. Tetapi mungkin ada satu yang terselip apa? Rasa keangkuhan yang besar yang tak pernah bisa luntur disebabkan dirinya lupa siapa yang memberikan diri. Yang memberikan diri, kalau sudah lupa yang memberikan diri kita, kacau dunia Pak, kacau. Siapa yang memberikan hidup, tak lupa kita yang memberikan hidup. Siapa yang memberikan ilmu, lupa sama yang memberikan ilmu. Semua ini yang kita miliki dari awal sampai hari ini, pandai berdiri dan pandai berbicara, pandai retorika dan pandai menyampaikan dakwah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Setuju? Setuju? Bapak Ibu, maka enggak pantas kita sombong sama Allah. Dan ketika Ratu Balqis dituliskan oleh Nabi Sulaiman, dikasih sama burung hudhud, sampai di burung hudhud disampaikan kepada Ratu Balqis. Di saat itu dibuka oleh Ratu Balqis, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saja bismillah orang yang sombong, orang yang angkuh bisa tunduk sama bismillah, bagaimana bismillah setiap hari kita ucapkan. Kedua, ini masalah taubat. Yang kedua, Firaun itu sangat luar biasa, kabirnya luar biasa, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Aku ini Tuhan bapak kalian. Firaun Pak, luar biasa Firaun. Bisa ngidupin, bisa matiin, bisa ngasih makan. Kita bisa ngidupin orang kagak, matiin orang bisa, kasih racun mati orang Pak. Tetapi Firaun bisa ngidupin, bisa matiin. Tapi Firaun kada dikasih ilmu yang qalilan, dia sombong kabir karena ilmunya. Maka kata Allah bersama malaikat Jibril dari Israel ketika datang ngadap sama Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan Azza wa Jalla, ada apa? Lapor, kami lihat ada Firaun. Kenapa? Yang kau kasih semuanya, harta kau kasih, jabatan kau kasih, pangkat kau kasih, semuanya miliknya Firaun. Firaun itu semuanya miliknya Pak Jazirah Arab itu dulu. Kata Allah, kalian mau minta saya azab? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa ya Allah? Tolong turun dulu ke bawah. Tengok di bawah ada apa. Lupa di saat dilihat oleh malaikat Jibril, malaikat Israel termenung dan menangis malaikat Jibril Israel. Apa yang terlihat? Tertulis di dinding pintu masuknya istana Firaun lanatullah, tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini didukilkan dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi yang diterangkan sangat luar biasa, muttafaqun alaih hadisnya. Tertulis di dinding tersebut. Maka kalau saja bismillah bisa
memberikan keselamatan pelindungan bagi orang yang berada di dalam rumah ini, rumah yang seperti kita ini, rumah masjid atau rumah biasa, apalagi seperti Firaun laknatullah. Bagaimana kalau bismillah kita ucapkan sehari-hari, mungkin hati, jantung, apa yang ada sakit dalam diri kita ini dijaga oleh Allah kesehatan kita. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu. Maka seringlah kita mengucapkan bismillah, 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 bismillah setiap hari. Insyaallah berkah. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan dari Allah. Bu, kalau pengen dapat berkah dari Allah, maka lihatlah di malam yang sangat luar biasa. Ramadan itu ada 2 malam. Malam yang pertama malam Lailatul Qadar, malam yang kedua malam nuzul Quran. 2 malam ini yang sangat luar biasa. Sampai-sampai imam membacakan kalimat yang sangat luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul? Nah, dibacakan sungguh aku yang menjaga. Aku yang menjaga malam Lailatul Qadar itu, kata Allah. Oh, kalau Allah sudah jaga, tapi Allah akan perhatikan siapa yang diberikannya. Idza dzulzilatil ardu zilzalaha. Kalau digoncangkan, yang diperhatikan oleh Allah itu hatinya digoncangkan dengan dahsyat untuk sujud sama Allah, tak mau tinggal sujudnya dari dia subuh, dari dia sahur subuh sampai dia berbuka, Allah dia jaga dirinya, insya Allah dapat berkah. Bu, jangan tuh bu. Memang benar bu. Kalau tausiah ini kayak dongeng bu, serius. Kayak gitulah bu pak. Madongeng rasanya. Ustaz serius, saya enggak serius dari tadi. Cuman lihat ibu semangat, wajah saya kayaknya semangat gitu gimana. Jujur, di musola Nur Hidayahnya saya terus semangat dah. Kalau sudah di sini, semangatnya minta ampun. Mungkin karena ketuanya, alhamdulillah luar biasa zikirnya, ya takzimnya kepada ulama luar biasa. Semoga Allah berikan keberkahan kepada ketua, amin, beserta jajarannya, amin ya rabbal alamin. Malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar gimana bu ya? 1, bu, habis nih sholat tarawih, laksanakan sholat sunat yang lain. Bu ya, kata Ustaz Kondang bin Kondang, mau antu belau ustaznya bu ya nih ya. Bu, ini tutup tarawih sunatnya pak, bukan tutup sunat yang lain. Kalau tarawih ini sunat, ditutup sunatnya lagi 3. Habis witir kena habis bu ya sunatnya. Berarti subuh jangan coba-coba sunat. Mau sunat qalbiyah tak bisa lagi. Jadi maksudnya gimana bu ya? Selaku kami orang tafsir dan hadis, S1 tafsir hadis, S2 tafsir hadis, saya jawab, bu, ini tarawih, witirnya untuk tutup tarawih. Jangan samakan ini tarawih tutup sunat yang lain. Jadi kapan mau sholat sunat hajat, kapan mau sholat sunat tasbih, kapan mau sholat sunat taubat, kapan mau melaksanakan sholat sunat duha. Maka ngaji dikit-dikit tapi bermakna. Boleh Ustaz, makin banyak kata Rasulullah mendirikan sholat sunnah, mendirikan sunnah-sunnah Nabi di saat bulan Ramadan, insya Allah dapat berkah. Contoh, ibu pengen kata Rasulullah, siapa di antara manusia hambaku umatku menjalankan solat tasbih seumur umur cuman 1 kali, solat tasbih seumur umur, maka Allah berikan keberkahan, Allah ampunkan segala dosanya, Allah titipkan ke dalam surga. Yang terakhir, boleh capek bu, step bu. Biasanya letak di meja bu, kini lah agak ngeretek kaki gue buat serius. Maka gak capek saya. Bu, yang terakhir nuzul Quran. Lah panjang ketua. Lah bapak lu ada ketua. Nah, terakhir nuzul Quran. Rupanya di malam Ramadan itu bukan saja malam Lailatul Qadar 1000 malam, dan dahsyatnya rupanya diturunkan juga Al-Quran. Bu, kenapa di malam itu diturunkan Al-Quran tepatnya 17 Ramadan? Kenapa? Karena di malam itu semuanya mendapatkan keberkahan. Maka untuk mendapatkan keberkahan, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Setelah baca Al-Quran ngapain bu ya? Zikir. Apa zikir bu ya? Mau ibu subhanallah,
Baklah cara minum agak anak. Kadang-kadang ketua yo kau jadi lawan. Santa Bu izin. Alah apa nek buat tutik selai. Alun. Baik Bu. Terakhir nuzul Quran. Nan ibu nanti lalu capek ya Bu ya. Biasanya mak-mak umur 80 70 mata lah mengantuk lah. Badan nurul panik-panik. Dari tadi lah mau saya lihat. Insya-Allah. Beko jangan pulang tabau. Cerita Bu ya. Ceritanya kareze nak terangah re kami. Yo tu nak terangah. Ibu lalu aja terangah. Coba jago. Terangah mak kecembur tadi. Nah, keberkahan yang terakhir ko nuzul Quran. Perbanyak kita ibu bukan sekadar membaca Al-Quran. Nah, mau ambil Al-Quran seketik. Biar awak duk hari orang pertama weh. Ko namanya Al-Quran. Mushafnya Mushaf Usmani. Kalau di sini sih ko namanya mushafnya Mushaf Al-Jabar. Nah, mushaf ko sabananya Mushaf Usmani pengumpulnya. Khalifah Utsman. Di dalam ko ibu kalau mampu ibu mengkhatam Al-Quran ko buat ada kawan ambo di Parabe mengkhatam Al-Quran ko 3 kali dalam Ramadan. Ada sampai 5 Pak. Ada sampai 10. Baca deh Bu ya. Rupanya sehari 3 lembar, sehari 3 lembar, sehari 3 lembar. Kenapa bisa? Karena dia yakin setiap yang dia baca huruf per huruf, ayat per ayat Allah kali lipatkan ganda pahalanya. Kalau orang tahu kedahsyatan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Kalau saja ada di antara engkau tahu tentang makna di dalam Al-Quran, maka engkau akan bisa berbicara, seakan-akan berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak di antara kita yang mensepelekan Al-Quran. Banyak Al-Quran ini ditinggalkan oleh orang sekarang ini. Padahal ketika dia menikah, dia berkata seperangkat alat solat dibayarkan dengan tunai sah, kontan sah, tetapi dia tidak pernah mengerjakan yang sah seperangkat dalam pemberian dari seorang suami dan istri. Kalau saja suami dan istri di atas rumah dia tidak membaca Al-Quran dan dia hanya membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan, maka Allahu yahtahzihu bihim wa yamudduhu fi tughyanihim ya'maun. Mereka seakan-akan memperolok-olokkan Allah, padahal tidak, mereka sedang memperolok-olokkan diri mereka sendiri. Maka Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka di sini terdapat obat. Obatnya Bu ya. Contoh yang saya baca tadi, bismillah la yadur, obat kan? Bismillah saja obat kan? Apalagi Al-Fatihah ditiup dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tiup. Betul tidak? Kenapa bisa jadi obat? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena dalam Quran tersebut tidak ada ragu-ragu kita. Kalau saja Al-Quran sudah kita ragukan, mungkin persoalan kehidupan, persoalan pertemanan, persoalan ekonomi, persoalan apapun dengan yang kita lalui, ragu kita, maka tidak akan ada namanya keimanan. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kalau dari 1 Allah sampai kepada kadar baik dan kadar buruk, betul? Kadar baik, kadar buruk. Bu, rela enggak ibu menerima yang baik dan yang buruk? Siap menerima yang baik dan siap menerima yang buruk. Contoh sini. Ini Ustaz ini karena saya yang didik. Contoh. Saya contoh. Di pelan aja. Saya tampar belok ke gini dekat ibu. Ikhlas dia atau tidak? Kalau dia tak ikhlas ketika saya tampar, maka di sana dia tidak bisa menjadi orang beriman. Kenapa? Orang beriman siap menerima yang buruk, siap menerima yang baik. Terima kasih. Sedikit kaji. Kalau saja pengen elok saja ada pek nan buruk nan elok terima dah. Ibu contoh, ibu punya dosa sebelum Ramadan, minta maaf sama suami, takut menjelaskan minta maaf. Ada yang selingkuh, ada yang melakukan ini, ada yang mengatakan suami di belakang, ada yang mengatakan suami di belakang dengan orang yang berbagai macam-macam kodenya. Ibu ingat, bapak ingat, minta maaf itu pakai judul. Minta maaf itu pakai judul. Kalau nggak sanggup bilang kata judul, contoh, dah maafkan saya. Dia abu ya, ambo di belakang mengecen udah, sampai-sampai mempacarin udah, sampai-sampai mengecen udah binatang ya dah. Lena mudah maafin ambo.
Tu baca Kak Libuya, engkau tahu akan timbul suatu petaka yang besar, tapi kenapa engkau masih melakukan itu wahai manusia? Padahal engkau berkata oleh Allah, liulil albab yatafakkarun, aku ini hamba yang berfikir, hamba yang ahsanul insan, manusia yang sempurna. Tapi ketika engkau mengakui sebuah kesalahanmu sendiri, engkau lebih takut. Ingat, sama manusia engkau takut, apa lagi sama Allah. Kalau saja sama manusia takut ngakui salah, apalagi sama Allah pasti takut ngakuin salah. Pak Ibu, solatlah dengan hati, bukan solat karena pengen masuk surga. Solatlah dengan hati, jangan cari surga, tapi minta ridho sama Allah ketika solat. Allahu Akbar, minta ridho, bukan minta surga. Kalau kita minta surga, kita semuanya masuk dulu ke dalam neraka, diproses dulu baru masuk surga. Ada tanda ini yang harus kita pahami sama-sama. Paham Bu? Sama masuk beli motor baru kita beli, pas itu rusak, pasti kita bawa ke tukang bengkel. Di mana? Bengkel Azam Motor, sambil promosi. Nah, beko kan dapet ya bari ganti. Anaknya sedang itu tuh dari Santren Barawe. Ya kan? Servis di sana. Murah harganya. Servisnya biasa tapi luar biasa, air dapat juga. Iya Bu, bangga kita punya Azam Motor yang sekarang jadi ketua musola. Insya Allah duitnya disimpan ke surga Allah lewat musola. Amin. Baik Bu, ya promosi Bu. Nanti mana tahu dapat juga duit kita kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.